Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyampaikan salah satu di antara cara untuk bisa bersabar. Karena sungguhnya sabar itu adalah ketika kita bisa tenang menghadapi satu ujian atau satu musibah, terutama di awal kejadian. Karena suatu ketika Nabi SAW menjenguk seorang ibu yang sedang ditimpa musibah dengan kehilangan salah seorang anggota keluarganya. Kemudian Nabi masuk ke dalam rumah perempuan itu. Lalu Nabi memberikan nasihat kepada ibu yang sedang dalam keadaan bersedih. Kata Nabi, la ba'sa, tidak apa-apa, sungguhnya musibah ini adalah penggugur dosa. Kemudian perempuan ini mengatakan, gak apa-apa, kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan. Sedangkan perempuan itu tidak mengetahui kalau yang berbicara tadi adalah Rasulullah SAW. Sehingga kemudian Nabi SAW mengatakan, kadzalika idan. Ya udah, kalau gitu, kata Nabi minta izin untuk pulang dan Nabi pun pergi. Ketika Nabi sudah pergi, orang-orang di sana memarahi perempuan tersebut. Ya amatullah, ibu tahu nggak tadi yang berbicara itu siapa? Ibu menjawab, memangnya dia siapa ya? Dia adalah Rasulullah SAW yang datang secara sengaja untuk menghibur ibu, mendoakan ibu dengan kebaikannya. Makanya Nabi memberikan nasihat, la ba'sa tahurun, insyaallah, enggak apa-apa, ini sebagai penggugur dosa. Tapi kenapa ibu malah membantah Nabi, bahkan memarahi Nabi? Lalu ibu ini merasa bersalah, kemudian dia datang untuk menemui Nabi SAW. Ketika dia berada di hadapan Nabi, maka Nabi SAW mengatakan, as-sabru inda sidmatil ula, sabar itu adalah di awal kejadian. Jadi sabar itu adalah ketika kita bisa tenang menghadapi ujian saat awal kejadian. Sabar itu adalah ketika kita tidak panik, ketika tidak mengeluh secara berlebihan, ketika kita tidak histeris, ketika kita tidak mencari kambing hitam saat kita mendapatkan satu ujian. Itulah sabar. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita bisa bersabar seperti itu? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan cara bersabar seperti ayat yang tadi dibacakan. Siapa orang yang sabar? Bagaimana cara orang bersabar? Kata Allah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah satu di antara cara sabar adalah apabila kita ditimpa musibah, maka kita katakan inna lillahi, kami ini milik Allah. Saya, keluarga saya, harta saya, semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kapanpun Allah punya hak lebih untuk mengambilnya kembali. Sehingga muncul di situ kita belajar untuk belajar ridho, belajar menerima, belajar pasrah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Selain kalimat innalillah, Nabi juga mengajarkan kepada kita sebuah doa yang membuat kita lebih tenang dan sabar dalam menghadapi ujian. Di antaranya adalah doa yang diajarkan Nabi kepada keluarga Bani Salamah, yaitu Abu Salamah dan Ummu Salamah. Apa doanya? Yaitu Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah,
beri saya pahala dalam musibah saya dan beri saya ganti yang lebih baik darinya. Di sini juga kita belajar tentang satu hal yang luar biasa. Kita belajar hikmah di dalam doa yang diajarkan Nabi. Apa hikmahnya? Bahwa sesungguhnya kalau Allah mengambil satu nikmat dalam kehidupan kita, itu berarti Allah ingin menggantinya dengan nikmat lain yang lebih baik. Itu hikmahnya. Sehingga ketika kita membaca doa Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha, kita sedang sedang mengingat kembali, membangun lagi kesadaran diri bahwa sebetulnya kita bukan lagi dikasih musibah, tetapi Allah sedang mengganti nikmat yang lama dengan nikmat yang baru. Dengan doa tadi ya, kita lagi belajar untuk sadar, untuk ingat, kita bukan sedang kehilangan, kita bukan sedang kekurangan, tapi sedang mau dirubah nasibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi lebih baik. Walaupun secara manusiawi, secara fitrah, kadang ada rasa kehilangan di hati kita, kadang ada rasa sedih sehingga membuat kita menangis, dan tidak ada dosa ketika seseorang menangis atau menitikkan air mata. Yang dosa adalah ketika dia berkeluh kesah dan berputus asa. Maka dari itu, ya cobalah kita amalkan dua kalimat ini ketika kita mendapatkan musibah. Yang pertama, kalau kita dapat musibah, coba kembalikan kesadaran kita bahwa kita ini milik Allah. Harta kita juga milik Allah. Keluarga kita pun milik Allah. Serta pekerjaan kita juga milik Allah. Semua yang ada dalam kehidupan kita milik Allah. Jadi Allah berhak untuk mengambilnya kapanpun, dimanapun. Sehingga kita ridho, pasrah, dan menerima ketentuan Allah. Lalu yang kedua, kita belajar dengan membaca doa yang diajarkan Nabi tadi, tentang bahwa sungguhnya Allah tidak pernah mengambil sesuatu dari hambanya secara dolim. Allah itu maha adil dan maha syakur, sehingga kalau Allah mengambil sesuatu dari hambanya, maka Allah akan menggantikan untuk hamba itu sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, dengan syarat dia berbaik sangka kepada Allah, dia sabar, dia tidak mengeluh, dia tidak panik, dia tidak histeris, dan dia tidak menyalahkan Allah, tapi dia ridho dengan ketetapan Allah tadi, maka Allah pasti memberikan ganti yang lebih baik. Barakallahu fikum.